Aku yang diberkati Tuhan, tahu tema yang saya berikan adalah tetap fokus dalam panggilan surgawi. Kenapa tema ini Tuhan kasih kepada saya satu gambaran bahwa kehidupan manusia saat ini di dalam beberapa tempat yang sempat saya kunjungi, mereka itu adalah orang-orang yang beragama, tetapi mereka bukan orang bertuhan. Kenapa demikian? Mereka aktif di gereja, melayani di gereja, bahkan mereka melayani sebagai hamba Tuhan. Tapi ternyata mereka tidak memiliki iman yang tangguh. Di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah tantangan, yang ada adalah gerutu, omelan, lalu mereka mulai berbicara yang sering meruntuhkan iman kita. Maka saat ini kita sebagai orang-orang yang berbahagia, yang dipilih Tuhan, entah keadaan Anda di dalam keadaan senit atau nadir, naik atau turun situasi Anda saat ini, seperti kesaksian-kesaksian Pak Kultom, Pak Kevin, maupun dari Tanjung Pinang, Bapak Ibu Saudara, itu kesaksian yang akan membangun iman kita. Kadang-kadang kita lihat manusia memasuki tahun yang baru, selalu melihat kegagalan-kegagalan yang ada, atau melihat ke depan dengan keberhasilan yang dia peroleh, selalu merasa takut bahwa apa yang dia peroleh akan hilang. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Rasul Paulus mengajarkan firman Tuhan di dalam Filipi 3, ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Ibu Saudara, di dalam ayat itu, Rasul Paulus menegaskan satu gambaran bahwa dikatakan demikian, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupa apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat pelayanan kita selama ini. Ke belakang kita lihat pelayanan kita selama ini boleh luar biasa. Tapi hari-hari ini apakah kita dalam pelayanan kita tetap merasakan seperti pada mulanya kita mengenal Tuhan? Kenapa banyak saya lihat hamba-hamba Tuhan pun sekarang ini pada keok, Bapak Ibu. Saya saksikan, saya tidak punya sidang, saya tidak punya gaji, saya tidak ada perpuluhan dari jemaat, saya full untuk Tuhan. Lalu bagaimana dalam situasi 10 bulan tidak ada satu pelayanan, ke Israel semua tertutup, lalu bagaimana kehidupan? Saya katakan, Tuhan yang melahirkan saya, Tuhan yang memelihara hidup saya. Kalau firman Tuhan mengatakan burung di udara dipelihara, saya pun pasti dipelihara. Bapak Ibu Saudara, itulah yang menjadi kekuatan bagi saya. Kenapa? Karena saya tidak mau melihat kegagalan, saya tidak mau melihat kelemahan. Yang saya raih adalah ke depan. Nah, Rasul Paulus ajarkan itu. Meraih ke depan adalah sesuatu panggilan surgawi. Panggilan surgawi itu lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Tuhan tidak bertanya tentang kekayaan Anda. Tuhan tidak bertanya tentang kepandaian Anda. Ketika Anda kaya, ketika Anda pandai, cenderung Anda menjadi sombong. Cenderung Anda menjadi orang yang ponggah, melupakan Tuhan. Walaupun di bibir kita ada Tuhan. Walaupun kita sering mengucapkan sesuatu dari Tuhan, tapi sebetulnya kita sering melupakan Tuhan. Waspada itu, saudaraku. Kenapa? Iblis pada akhir zaman ini, iblis berusaha untuk meraih kita keluar dari jalur yang ada. Kelihatan kita ada di dalam gereja, tapi hati kita ada di luar. Di dalam kehidupan kita hari-hari, kita selalu takut dengan kehidupan yang apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai. Bapak Ibu Saudara, Abraham Maslow mengatakan 7 hal yang menakutkan manusia, tetapi 2 yang paling dekat. Apa itu? Kehidupan dan kematian. Kehidupan apa? Kehidupan adalah makanan. Kehidupan apa? Apa yang kau pakai. Kehidupan apa? Segala sesuatu yang membawa kita kepada kehidupan. Itu kita menjadi takut ketika mengalami satu kegoncangan. Atau kematian. Kematian apa? Waduh, orang kena COVID dan sebagainya. Banyak orang berbicara. Bapak, waktu di Israel bulan Maret terjadi pandemi di sana, Yeriko dan Bethlehem ditutup. Yes, saya nggak bisa keluar. Iya, saya nggak bisa keluar. Selama 5 hari ada di Israel, yaitu mulai Tiberias dan Yerusalem, saya nggak bisa keluar pada hari terakhir, tapi dibuka. Banyak orang menjadi panik, bahkan hamba-hamba Tuhan, pendeta yang ada di sana, ada yang panik. Mereka punya duit, langsung terbang dari Tel Aviv. Karena hanya Tel Aviv yang bisa keluar. Saya bilang sama grup kami, kalian percaya Tuhan pasti buka jalan. Yang pertama, secara logik, bahwa Israel tak mungkin membiarkan orang-orang di dalam tidak mungkin keluar. Kenapa? Siapa yang ngasih makan? Siapa akan memelihara sekian hari? Pasti akan dikasih jalan keluar. Pasti, ya bilang. Benar, Bapak Ibu Saudara. Pada hari terakhir itu yang saya ada di Yerusalem yang memang harus keluar,
Saya belum pernah lewat dari Yordan keluar Mesir. Saya selalu dari Mesir keluar Yordan. Tapi hari itu tiket tidak ada. Harus masuk Yordan keluar Mesir. Disitulah cara Allah mengatur. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Pendeta sebagian keluar, ada orang yang punya duit, terbang naik pesawat. Tinggal sebagian orang yang bersama saya yang tidak punya duit memang. Jadi imannya karena tidak punya duit. Jadi berserah penuh, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa pulang, tidak bisa keluar. Lalu apa yang terjadi? Hari terakhir itu dikatakan oleh seorang driver, Abuna, you cepat suruh orang-orang ambil koper, masuk ke mobil, sekarang ke border Mesir. Kenapa? Jam 4 sore nanti dibuka. Bapak Ibu benar, ketika kami jalan di perjalanan, enjoy, sepi jalannya. Sampai di border Mesir, pas dibuka. Saya nomor 1 keluar. Dan rekan-rekan yang lain lalu berduyun-duyun sampai menjelang subuh. Mereka baru keluar untuk keluar dari Israel. Di sini saya tahu bahwa penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan itu nggak pernah keliru, Bapak Ibu Saudara. Apabila kita punya Tuhan, dalam situasi apapun juga, kita harus percaya. Dia nggak pernah keliru. Pak, kena COVID, kalau tidak diizinkan mati sama Tuhan, tidak bakal mati. Karena kematian di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID. Bapak Ibu, COVID memberikan sakit, yes. Pandemi ini sangat pesat, luar biasa. Karena yang membuat ini adalah orang-orang gila semuanya. Lah Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Kita nggak perlu takut. Contohnya Timotius Arifin sembuh, Tony Mulia sembuh. Yang mati ada David Cakra. Memang sudah waktunya. Vaksinasi mati, Bapak Ibu. Sudah waktunya. Tapi kalau belum waktunya kita dipanggil Tuhan, penyakit COVID yang paling parah pun Anda disembuhkan. Maka saya percaya dan saya yakin bahwa setiap orang yang kena sakit, kalau belum waktunya dipanggil Tuhan, pasti akan sembuh. Kenapa? Karena Tuhan memberikan waktu dari huruf B sampai huruf D. Itu yang disebut kronos. B, birth, D, death. Bapak Ibu, Anda nggak bisa lari dari situ. Tapi di tengah-tengah C, choice. Pilihan di tangan Anda. Anda mau bahagia. Anda mau dikatakan berhasil. Di tangan Anda. Tuhan tidak membuat Anda dan saya menjadi seperti robot. Belok kiri, belok kanan, naik atas, turun. Tidak. Tapi keputusan tangan kita. Apakah kebahagiaan karena uang? Bukan, Bapak Ibu. Kebahagiaan itu ketika Anda mengenal dia secara pribadi. Ketika Anda tahu seperti kesaksian Pak Gultom, di mana di dalam perjalanan Daud itu mengatakan dia adalah gembalaku. Yakin enggak kalau dia gembala kita? Gembala tidak akan membiarkan itu domba-domba sampai hilang. Satu hilang, dicari sampai ketemu. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda pernah ke Israel, Anda tahu itu kandang bukan seperti kandang di kita. Goa-goa itu kandang. Begitu domba-domba dimasukkan, di pintu goa itulah para gembala duduk di sana, nyalakan api unggun. Ada binatang buas harus melewati gembala. Domba mau keluar harus melangkah di dalam gembala. Jadi gembala berada di sana. Ketika pagi gembala akan berjalan di depan, seluruh binatang mengikuti dia. Setelah berjalan, dia ada di tengah-tengah, melihat ke kiri ke kanan. Mungkin ada yang lemah, dia dorong maju. Ketika pulang, dia ada di belakang. Bapak Ibu, luar biasa Tuhan kita. Kehidupan kita itu seperti itu. Ya. Lalu bagaimana Pak bisa tetap fokus? Kadang-kadang situasi membuat kita menjadi panik. Yes, fokus itu diawali dengan iman. Bapak Ibu, huruf F itu adalah faith. Faith itu iman. Kalau kita punya iman kepada Tuhan, sepertinya tadi dalam Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan yang bagaimana? Perbuatan kita masuk di dalam doa, perbuatan kita di dalam melayani Tuhan. Situasi sulit, Tanjung Pinang banjir, tetap bisa melayani berbagi berkat. Dan itu tidak akan kekurangan, Bapak Ibu Saudara. Jangan Anda beranggap bahwa kalau aku membagi sesuatu pasti kurang. No, Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah pandemi sulit seperti ini, saya melayani banyak Bapak Ibu Saudara ke daerah. Sampai orang bilang, Pak, Bapak nggak takut COVID, situasi kayak begini, ada PSBB dan sebagainya. Secara manusia takut kena, tapi saya yakin Tuhan akan lindungi. Bahkan waktu saya ikut baksos ke Cikarang, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Anak muda ini dalam situasi ekonomi yang merosot, tetapi dia tetap berbagi sembako, berbagi masker, ya, Bapak Ibu saya tidak mengharapkan apa-apa. Lalu apa yang terjadi? Di sana tidak ada yang pakai masker. Saya bilang, gila nggak pakai masker gimana? Dia bilang, Cikarang tidak ada COVID. COVID ada di Jakarta. Bapak Ibu, saya jadi ketawa. COVID cuma di Jakarta, Cikarang tidak ada katanya. Singkat cerita, setelah bagi-bagi berkat, ada nenek-nenek yang agak gempor-gempor itu kami datangi, kami doakan ya. Yang Kristen, yang bukan Kristen ya kita omong-omong doang. Singkat cerita, dia tanya, ini bantuan dari mana? Ada yang ngomong di teman-teman kita dari COVID, Nek. Oh, alhamdulillah supaya COVID tetap, COVID bisa panjang umur.
Maka COVID nggak bisa hilang. Didoakan banyak orang supaya panjang umur, Bapak Ibu Saudara. Tapi vaksin membawa Anda menjadi kuat. Iman itu bergantung seutuhnya kepada Tuhan. Perbuatan-perbuatan kita sebagai orang yang percaya Tuhan cuma beragama atau beriman. Anda cek di gereja Anda. Kalau ibadah pas praise and worship, semua riang. Begitu firman, Anda bisa lihat, apalagi pengkhotbahnya sudah tua, ngomongnya pelan-pelan, banyak yang tertidur. Kalau tidak, main HP. HP-nya dibuka, tapi bukan membaca ayat. Dia bisa main dingdong, bisa baca WhatsApp, dan sebagainya. Coba, Bapak Ibu Saudara, itu cuma orang beragama, bukan bertuhan. Orang yang bertuhan melakukan apa yang Tuhan mau lakukan. Di tengah-tengah ibadah, dia menghargai Tuhan, bukan menghargai pendeta, menghargai hadirat Tuhan. Nah, jadi saudaraku, kita belajar. Ketika kita masuk dalam doa, mari kita doa benar-benar. Karena apa? Kita mohon Tuhan di depan kita. Kita mohon Tuhan yang selalu menjawab doa kita. Bahkan dikatakan 2 orang kumpul, aku ada. Ini merombak semua tatanan Yahudi. Yahudi kalau tidak ada 10 laki-laki, ibadah tidak dimulai. Kalau tidak ada 10 laki-laki merasa Tuhan tidak hadir. Karena dia berdasarkan doa Lot ketika doa Abraham untuk Sodom dan Gomora, ketika Lot ada di Sodom dan Gomora, ada 10 orang saja, Sodom dan Gomora tidak akan dihancurkan. Itu yang menjadi pegangan orang Yahudi sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus berubah. Nggak perlu 10, 2 laki-laki aja, gua ada. Siapa saja, 2 orang aku ada. Asal sepakat. Jadi iman, jangan dipengaruhi apapun juga. Mungkin ada di antara saudara, tadi kesaksian Pak Rutom juga harus merumahkan orang-orangnya. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang diizinkan Tuhan ini terjadi. Supaya kita mulai fokus pada panggilan surgawi. Mendongak ke atas. Kenapa ini semua terjadi? Tuhan izinkan untuk kita menyadari bahwa kita manusia lemah. Kita manusia terbatas. Kita tak mampu mengatasi perkara-perkara yang kadang-kadang tak terpikirkan. Hanya satu harapan kita kepada Tuhan. Hanya satu andalan kita, cuma Tuhan. Belajar hidup seperti yang Tuhan mau. Itu iman. Yang kedua, kita belajar taat. Taat itu yang bagaimana? Ketaatan itu nggak gampang, Bapak Ibu Saudara. Jujur, saya sekarang diizinkan Tuhan untuk melayani kelas bawah, Bapak Ibu Saudara. Anak-anak yang dikatakan di Kelapa Gading ini tukang-tukang parkir. Kemarin Natalan saya kumpulin, saya belikan makanan sederhana walaupun nggak terlalu mewah, makan bersama-sama. Sebelum makan saya ajak berdoa, saya injili dia. Sampai beberapa kali saya nginjili mereka, termasuk kemarin Natalan itu, Bapak Ibu Saudara. Satu perkara, saya katakan percaya tidak keputusan dia, tapi dia harus dengar firman Tuhan. Dia harus tahu siapa itu Yesus. Bapak Ibu, saya lakukan sampai hari ini. Makanya jangan kaget kalau Anda ketemu saya di tempat-tempat mungkin dekatnya Ion, dekatnya kalau ada orang-orang Kelapa Gading, itu ada dekat Ion, itu ada satu markasnya Forkabi, atau dekat Rawa Badak sana, markasnya FPR, saya lagi nongkrong. Bukan saya nggak punya kerjaan, Bapak Ibu. Saya banyak kerjaan sebetulnya. Tapi disinilah pelayanan yang perlu kita menangkan. Nah, jadi Bapak Ibu, obai itu ketaatan. Taat sama Tuhan itu kadang-kadang sangat nggak enak. Bayangin, kadang-kadang uang kita tipis, saya harus ke tengah-tengah mereka. Nggak bisa kita langsung datang nih, jadi nggak bisa. Saya nolong, saya belikan kopi dulu, berbicara dari hal-hal yang lain, sampai masuk ke inti tentang keselamatan. Satu orang yang sempat saya baptis, walaupun saya minta untuk ke gereja lokal saya, tapi saya baptis satu orang ini, dan saya tidak mau katakan di sini, itu orang yang dikatakan satu tokoh agama lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu luar biasa. Ketika Anda taat, apakah Anda kekurangan? Tidak. Sering membuat kita kekurangan karena kita itu rakus dengan apa yang akan kita beli. Sudah cukup dengan mobil ini, masih mau yang lebih lagi. Lebih lagi, lebih lagi. Jujur manusia kadang-kadang begitu. Pandemi, kalau untuk cari duit masih bisa. Tapi cari Tuhan tidak bisa. Bapak Ibu, untuk ibadah online, Anda lihat, banyak orang tidak serius. Ya, yang tidak online tidak serius, apalagi online, Bapak Ibu. Karena mereka tidak mencari Tuhan, tidak ada rasa haus. Saya harap setiap kita yang saat ini mendengarkan ini, ayo kita haus. Kita menjadi manusia yang bertuhan, bukan beragama. Agama cuma sebagai baju.
tapi bertuhan itu menjadi bagian dalam diri kita. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Belajar kita taat. Yang ketiga, bagaimana bisa taat? Kita perlu komitmen. Komitmen di dalam tim doa, komitmen dalam FGW. Di mana Anda ditaruh Tuhan di sana sebagai presiden, sebagai anggota, aktif, Bapak Ibu. Kadang-kadang mungkin kita nggak punya uang untuk bayar seandainya. Bicara sama mereka, saya rasa tidak masalah. Karena komitmen kita, Bapak Ibu Saudara, membuat mereka menjadi terangkat juga karena komitmen kita. Komitmen di dalam kita bekerja, komitmen dalam rumah tangga. Akhir-akhir ini saya lihat banyak rumah tangga berantakan, Bapak Ibu, karena tidak bisa memelihara komitmen. Apakah cuma-cuma? Tidak, pendeta juga ada, Bapak Ibu Saudara. Komitmennya hancur. Kenapa? Karena mereka tidak berlari kepada panggilan surgawi. Orang yang berlari kepada panggilan surgawi belajar komitmen walaupun rugi. Belajar komitmen walaupun dikatakan bodoh, Bapak Ibu. Ya, komitmen. Saya percepat. Selanjutnya apa? Kita belajar dalam satu kesatuan. Dalam satu kelompok. Bukan banyaknya orang. 2 orang saja kalau bersatu. Di situ ada. Tuhan ada di sana. Rumah tangga, suami istri kalau sepakat di sana Tuhan ada. Bapak Ibu, sering rumah tangga tidak sepakat. Apalagi semakin banyak duit. Istri mau beli Filfire, suami mau beli Mercy. Doa bareng, Tuhan aku mau Mercy, yang satu mau Filfire. Nggak dijawab sama Tuhan. Karena tidak sepakat. Unity, satu kesatuan. Kesatuan dalam rumah tangga, kesatuan dalam full gospel, kesatuan dalam gereja. Dalam apapun kita butuh kesatuan. Karena dengan kesatuan itu, kita lihat cara Allah bekerja luar biasa. Akhir-akhir ini hati saya sedih, Bapak Ibu Saudara. Melihat di YouTube, ya gereja yang satu menjelekkan gereja yang satu. Gereja yang satu menghancurkan gereja yang satu. Iblis bersukacita. Saya banyak ditanya orang, menurut Anda bagaimana? Pokok mereka menyebut Yesus Tuhan, mereka saudaraku. Kalau dia tidak menyebut Yesus Tuhan, bukan saudaraku. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus pernah ditanya, itu dukun menyebut nama Yesus. Kata Rasul Paulus, biarkan saja selama dia sebut nama Yesus. Dia masih di pihak kita. Jangan kita saling menghakimi, saling memukul. Apalagi di YouTube, Bapak Ibu. Dunia melihat, orang luar melihat. Lalu apa yang terjadi? Tuhan dipermalukan. Tuhan menangis, Bapak Ibu. Tuhan disedihkan hatinya. Kita belajar dalam satu kesatuan. Mulai dari kesatuan kecil. Dan tim doa yang ada di Full Gospel, biarlah kita waktu berdoa sepakat. Ketika Anda sepakat, kita saling mendukung, maka kuasa Allah itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang terakhir adalah kita belajar punya suplemen. Suplemen adalah firman Tuhan. Belajar untuk memakan firman Tuhan setiap hari. Belajar mengkaji firman Tuhan setiap hari. Belajar merenungkan firman Tuhan setiap hari. Bukan seperti orang-orang apalan, Kejadian Wahyu 1 tahun 5 kali. Bukan itu, Bapak Ibu. Jadi saya katakan bukan itu. Anda membaca satu ayat, Anda cerna, itu lebih baik daripada Anda baca satu pasal, tapi tidak mengerti apa-apa. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang bertanya sama saya, kenapa begini? Kenapa begini? Karena kamu tidak mengerti. Kamu apal ayat, tapi kamu tidak mengerti. Kamu tahu ceritanya, kamu tidak mengerti. Bapak Ibu Saudara, suplemen firman Tuhan yang selalu dikaji, memberikan kekuatan. Coba Anda lihat, Abraham adalah orang yang kita tahu disebut bapak orang beriman. Ketika dia disuruh keluar dari Haran, Bapak Ibu Saudara, Anda tahu itu janji Tuhan dikatakan kamu keluar pergi ke negeri yang aku tunjukkan. Dia nggak tahu loh negerinya itu kemana. Coba Haran itu kota besar kayak Jakarta, rame. Dan dia sudah punya kehidupan yang mapan. Disuruh keluar. Coba masuk akal nggak? Coba di antara kita yang hidupnya mapan, sudah punya kedudukan bagus, termasuk pendeta. Kalau kedudukannya gereja sudah gede, perpuluhan banyak masuk, suruh pindah, mau nggak? Ayo lu pindah ke sana. Nggak mau. Panggilan Tuhan ada di kota, bukan di desa. Bapak Ibu Saudara, panggilan Tuhan itu yang tahu kita. Sering kita tidak mau kalau Tuhan panggil. Nah, Bapak Ibu Abraham mau ikutin. Dikatakan seperti pasir di laut, keturunanmu seperti bintang di langit. Apakah dijawab sama Tuhan waktu itu janjinya? Tidak. Kalau Anda baca, mulai umur 75 dia panggil. Sudah tua, renta. Baru umur 90, Bapak Ibu. Janji itu diperbarui lagi dengan sunat. Umur 90 Abraham baru sunat. Seluruh rumahnya disunat. Bapak Ibu, Anda bisa baca
Nanti Kejadian 13-14, Anda baca terus sana. Dikatakan bahwa Tuhan baru genapi. Ya, umur 90 lebih baru genapi janjinya. Nah, dalam perjalanan pindah, nggak enak loh Bapak Ibu Saudara. Bongkar pasang tenda, mesbah dibuat, jalan lagi. Bukan sedikit, bawa ternak, bawa anak, bawa istri. Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, Abraham disuruh istilahnya sama Sarah, tapi itu diizinkan Tuhan menikahi Hagar. Karena apa? Sarah pikir gak mungkin gualah sudah umur segini, jangan-jangan Hagar masih muda. Laki-laki disuruh, diembat lagi Hagar. Jadilah anak. Coba, walaupun itu dikatakan anak dari istri Hagar, bukan anak dari istri Sarah, Bapak Ibu Saudara, ketika menjadi gede, mulai umur 12-13 tahun, Bapak Ibu Saudara, dikatakan disuruh usir. Coba, Tuhan memakai Sarah, suruh usir. Saya tanya Bapak Ibu Saudara, kalau Anda nggak punya keturunan, lalu ada lahir keturunan dari selir, laki-laki yang sudah umur 13, tiba-tiba suruh usir. Pedih Bapak Ibu Saudara. Mau nggak mau daging dia juga. Tapi apa yang terjadi? Tuhan bilang, memang gua pakai Sarah untuk menyingkirkan. Supaya dari keturunanmu dari Sarah lah yang akan memegang perjanjian itu. Nah Bapak Ibu Saudara, lahirlah Ishak. Ya, sudah. Oke, Hagar sudah pergi. Menjadi bangsa yang besar, menjadi orang-orang Arab di sana, Bapak Ibu. Menjadi bangsa besar juga diberkati Tuhan. Sarah melahirkan namanya Ishak. Anda perhatikan di sini. Kalau kita nggak punya dekat dengan Tuhan, kalau kita nggak senantiasa mengenal Tuhan kita akan goyang dalam hidup. Begitu Ishak sudah agak gede, disuruh potong. Kalau Anda pernah ke Israel, itu di bawah ada namanya lembah Kidron. Di sebelah sini sedikit, itu ada tempat namanya Muhraka. Ya Bapak Ibu, itu dikatakan orang lembah Gihenom, bukan Muraka, lembah Gihenom, atau sering orang sebut Jahanam, lembah neraka. Di sana tempat orang motong untuk Dewa Molok. Anak laki dipotong yang pertama untuk Dewa Molok. Coba kalau Anda bisa sepikiran dengan saya. Waktu Abraham dikatakan potong anakmu, di mana? Di Gunung Moria, Gunung Torsina. Sekarang ini Anda lihat Dome of the Rock atau Al-Quds, atau ada masjid yang ada kubah emas, itu batu di mana Ishak harus dipotong di sana. Anda lihat perkataan Abraham dengan Ishak itu luar biasa banget. Dia bawa bujangnya. Sampai di Gunung Moria, bujangnya disuruh berhenti tunggu di situ. Kayu ditaruh di pundaknya Ishak. Dia ngomong bagaimana sama bujangnya. Nanti Anda cek belas dan seterusnya. Bapak Ibu, dia ngomong bagaimana? Nanti kami kembali ke sini. Itu perkataan Abraham kepada bujangnya. Kata-kata kami bukan sendiri. Kami itu naik berdua, turun akan berdua. Itu perkataan iman. Ternyata ketika sampai di batu di atas yang sekarang Dome of the Rock itu, Ishak bilang, ya kalau boleh papi, kita udah sampai di sini, ya kayu sudah kita bawa. Lalu korbannya mana, Pi? Kok belum ada domba? Anda itu bapaknya seandainya. Yang dipotong itu lu sebetulnya. Yang mau gue bunuh itu apa hatinya pedih banget, Bapak Ibu Saudara. Lalu dia ngomong, lu yang harus dipersembahkan. Oke, gue mau kalau itu Tuhan. Ada pendeta bilang, Ishak itu karena bodoh. Kayak diam. Salah, Bapak Ibu. Ishak itu taat pada Tuhan. Ishak itu mengenal Tuhannya. Maka dia mau dipotong. Diserahkan di situ dan akan dibunuh. Jangan kau bunuh. Lihat di belakang. Ada domba yang terikat di kayu, di semak-semak. Yang disebut Jehovah Jireh. Ini sesuatu yang kadang-kadang dalam hidup kita seperti itu. Sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak mungkin. Tapi Tuhan bisa buat sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu, saya ingin tutup satu cerita pengalaman saya pribadi selama COVID. Saya dengan istri saya bicara, kalau ini terus COVID ini panjang, saya rasa COVID ini nggak bisa hilang. Cuma vaksin harus ditemukan. Karena COVID ini kayak penyakit flu. Ya, karena pandemi maka ditakuti orang. Angka kematian sebetulnya yang disebut flu burung lebih bahaya daripada COVID ini. Nah, tetapi karena pandemi cepat, itu orang menjadi panik nggak karu-karuan, maka tambah cepat mati. Bapak Ibu kenapa? Karena panik. Ya, memang waktu Tuhan. Tapi panik itu membuat Anda tambah payah dalam mengalami penyakit. Lagi ngomong-ngomong, istri saya mulai coba-cobalah dengan menantu buat
kue untuk ya supaya dapur ngepul aja lah jalan buat. Apa yang terjadi? Tuhan tidak mau lakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Berjalan sekian waktu, tiba-tiba ada WhatsApp yang saya nggak tahu nomor siapa, ditulis, Pak, apa benar ini nomor Pak Jinarko? Nomor saya nggak pernah ganti, Bapak Ibu. Dari dulu, orang ini ikut saya tahun 2001 ke Israel. Nomor HP saya ini juga. Itu dia tanya, apa benar nomor Pak Jinarko? Saya balas, betul, Bapak ini Bapak atau Ibu siapa? Dia bilang, aku Pak, ini pendeta pengusaha dari Bandung yang Pak tahun 2001 ke Israel. Ya, ada perlu apa, Pak? Apa yang bisa saya bantu? Takutnya ada keluarganya kena COVID, pikiran saya. Rupanya tidak. Mohon maaf, Pak. Bayangin, mohon maaf, Bapak Saudara. Mohon maaf, kenapa? Saya minta nomor rekening. Kaget nggak, Bapak Ibu? Mohon maaf, minta nomor rekening. Ya, namanya orang minta nomor rekening, masa nggak dikasih? Sombong banget. Saya kasihlah nomor rekening. Bapak Ibu, dia kiri berkat. Itu yang nggak masuk akal. Kenapa? Dia sudah sekian tahun nggak ketemu saya. Bisa cari saya. Yang satu lagi, orang dari Sunter, ibu-ibu. Saya belum tahu sampai hari ini. Namanya ada, tapi wajahnya saya nggak tahu. Karena saya kadang-kadang tahu orang, nggak tahu namanya. Jujur Bapak Ibu ya. Kalau saya ketemu akan kaget. Kalau nggak akrab kayak Kang Ebet, Pak Ogan, Pak Obay, Pak Benny, itu Anton, ya. Jadi bisa ingat. Gitu. Tapi kalau Anda cuma ketemu sekali-sekali, siapa ya? Saya tahu di full gospel, namanya siapa? Mohon maaf Bapak Ibu, umur masih muda saya. Saya baru 51 tahun lahirnya, ya lumayan juga kan, masih muda. Nah, jadi Bapak Ibu kadang-kadang lupa. Nah, ibu ini saya tanya, waktu dia tanya juga nomor rekening, saya tanya ibu siapa? Saya pengagum Bapak dari Kelapa Gading. Sampai hari ini belum tahu. Dan Bapak Ibu Saudara, dia dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Ada banyak kalau saya saksikan. Sampai saya berpikir, Tuhan, Engkau luar biasa. Maka Anda nggak perlu takut kalau ekonomi Anda sekarang sedang merosot. Indonesia tidak terpuruk. Lebih parah Amerika sampai sekarang ini. Indonesia dengan China di bawah China itu beberapa tahap saja sebetulnya. Karena apa? Negara kita kaya. Coba lihat. Kalau memang Indonesia ini sudah terpuruk, tidak ada orang beli sepeda mahal-mahal segitu banyak sampai charter pesawat dari Jerman. Coba Anda lihat, ya 65 juta satu sepeda. Kalau terpuruk nggak mungkin dibelilah sepeda seperti itu. Ngapain beli sepeda yang ada untungnya banyak? Dia beli, dipakai. Belum apa lagi, mobil baru terus keluar, terus keluar. Banyak orang beli. Kalau terpuruk nggak akan. Memang orang yang menengah ke bawah mungkin sekarang ini agak ngap juga. Yang di atas sedikit. Tapi ingat, bola kalau di tempat yang sama tidak akan pernah naik. Tapi ketika bola diizinkan jatuh ke bawah, dia akan mantul ke atas. Dan ketika mantul, Anda lihat cara Allah ajaib. Saya ingin sampaikan, tahun ini, tahun Israel 57-81, banyak pendeta punya tafsiran yang macam-macam. Saya nggak mau tafsir yang macam-macam. 80 tahun lalu disebut tahun P. P itu mulut. Kalau sekarang P Elohim atau P Alef. P itu mulut, Elohim itu Allah. Ya, Alef itu Allah. Jadi yang keluar dari mulut Allah, Anda pegang. Tuhan nggak pernah bohong. Seperti nyanyian tadi, yang dikatakan, tenanglah jiwaku. Kenapa? Karena dia gembalaku. Dalam lembah yang paling gelap, gue nggak pernah takut, kata Daud. Kenapa? Tuhan beserta aku, Sang Immanuel. Yang kedua, gadamu dan tongkatmu memberikan aku ketenangan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan beserta dengan kita. Tuhan tidak membiarkan kita yang dikatakan sampai tergeletak. Dikatakan tema Natal kemarin bukan kebetulan. PGI mengatakan dia disebut Immanuel, Allah beserta kita. Im di dalam manu, manusia, El itu Allah. Jadi Allah di dalam diri manusia. Kalau diri kita ada Tuhan, kenapa kita mesti takut? Dia pasti pelihara. Yang bagaimana? Dengan karya tanganmu pasti diberkati. Kadang-kadang di sini ditutup, di sana dibuka. Bapak Ibu, kadang-kadang Anda punya kreasi di sini, belum muncul kreasi yang baru, akan muncul ketika Anda terjepit. Muncul kreasi baru, dan kreasi baru itu yang akan diberkati Tuhan. Bapak Ibu, pas 31, tanggal 30, 31 sampai tanggal 1, ada keluarga besar mengundang saya untuk pimpin retreat keluarga besar. Dia punya villa di Sukabumi.
Secara manusia, anak-anak saya bilang, jangan Pak, situasi kayak begini Papa, sudah umur segitu, nanti gimana? Kan umur 60 ke atas mungkin juga enggak divaksin nanti Bapak Ibu Saudara. Ya, dibiarin mati terserah, mungkin gitu kali ya, umur 60 ke atas. Saya sudah ini hampir 70 tahun ini nanti. Nah, saya bilang, oke, saya ambil. Saya pimpin di sana. Puji Tuhan Bapak Ibu, keluarga yang berantakan ini dipersatukan Tuhan di sana. Mereka menerima Kristus yang belum terima Tuhan. Kenapa? Cara Tuhan itu ajaib. Nah, yang satu lagi Bapak Ibu, saya KKR di Bandung, Bapak Ibu, KKR itu sebetulnya tidak boleh. Tapi karena gedung itu bisa 2.000 orang, yang 500, jadi bangkunya cukup jauh-jauh, protokol kesehatan dijalankan, bahkan ada tim protokol kesehatan pemerintah juga lihat, sampai dikatakan bagus sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi kan dikatakan jemaat tidak boleh hadir yang umur 60. Saya bilang sama panitia, lu gila ya? Umur 60 enggak boleh hadir, tapi pendetanya lebih dari 60 gimana lu ini? Ya. Bapak Ibu Saudara, sampai ibadah selesai, itu luar biasa. Di belakang rupanya orang-orang yang bukan dari iman dengan kita, ya bisa terima sesaat itu. Bapak Ibu, kita tahu, sekarang ini tanda zaman. Dalam Ibrani pasal 12, ayo kita terus berlari, mendengar panggilan ilahi. Jangan ada satu yang merintangi kita. Lepaskan yang merintangi kita. Pak, semua goncang, yes. Akan muncul kegoncangan lebih parah lagi. Di dalam Ibrani 12 juga dikatakan, semua akan digoncangkan, langit akan digoncangkan. Sekarang air laut aja naik, coba tadi Pak, siapa Tanjung Pinang, mengatakan tidak biasa. Memang, Anda lihat Kota Malang kemarin, Bapak Ibu, banjir kayak begitu di rumah sakit, air dari atas menggelontor, mobil dibawa, orang bisa dibawa juga. Kenapa? Sesuatu yang tak terpikirkan. Debit air hujan begitu tinggi. Lalu air laut naik begitu tinggi juga. Karena pecahan-pecahan es itu, bongkahan es itu semua cair. Lalu apa? Itu tanda zaman. Bukan kita mengatakan kiamat. Kiamat itu bisa kapan saja terjadi. Kiamat lokal, kiamat pribadi, kiamat universal. Kiamat pribadi, ya, kena mati, jantung mati, kiamat pribadi. Kiamat tanah longsor, pesawat jatuh, lokal. Universal belum tahu. Ting Anda dan saya berlari pada panggilan, di mana panggilan surgawi. Jangan ada yang luntur. Lu dipilih menjadi presiden chapter. Sekarang kok mau melayani. Anda salah. Kalau Anda dipilih dulu sebagai orang yang dipakai menjadi donatir, karena Anda sekarang lemah dalam ekonomi, Anda bukan orang yang tidak bisa menjadi donatir. Tuhan akan percaya Anda, sehingga Anda bisa menjadi donatir untuk kemuliaan Tuhan. Jangan menoleh ke belakang. Semua kegagalan, semua keberhasilan Anda, semua Anda tinggalkan. Lihat ke depan. Apa yang Anda bisa capai 2021. Apa cuma surgawi, Pak? Yes, itu yang pertama. Yang duniawi, Anda pasti diberkati. Pikirkan apa yang bisa Anda kerjakan bersama dengan Tuhan. Pasti berhasil. Kenapa? Pegang janji Tuhan. Tuhan tidak ada, bisa menjadi ada. Tuhan bicara kata-kata dalam bahasa Arab, kun fayakun, dari yang tidak ada menjadi ada. Itu Tuhan bisa lakukan. Jadi jangan menjadi orang pesimis. Tatap ke depan masa depan kita. Kita terus berlari menuju panggilan surgawi. Jangan ada yang gugur imannya. Karena pada akhir zaman, sepertiga bintang akan dijatuhkan oleh iblis. Itu naga akan menyeret sepertiga bintang. Anda perhatikan, kalau orang Kristen 1 miliar, sepertiganya berapa? Akan gugur ketika kena ekornya naga itu. Kita jangan. Kita bukan bilangan orang yang gugur, tapi bilangan orang yang terus maju. Bilangan orang yang terus menang. Bilangan orang yang terus bisa menggapai takhta Tuhan. Orang yang bersama-sama diangkat. Anda dan saya akan bersama-sama di surga. Terus naik kepada Tuhan yang luar biasa. Biarlah apa yang kita dengarkan saat ini menjadi berkat bagi setiap kita. Mari mungkin kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Setiap kita dimanapun Anda berada. Coba renungkan firman Tuhan pada malam ini. Apakah Anda saat ini mulai letih lesu? Anda mulai lemah karena ekonomi Anda merosot. Mungkin Anda mulai sanksi dengan Tuhan karena serang COVID atau kena penyakit. Saudaraku, Tuhan membiarkan anaknya sampai jatuh geletak. Mungkin orang tuamu sedang koma.
Jangan Anda takut, koma belum titik masih ada harapan. Kalau koma belum titik masih ada pemulihan, masih ada kesembuhan. Biarlah setiap kita yang saat ini sedang mengalami kegoncangan, mengalami kebimbangan, mengalami keraguan-raguan karena ekonomimu sedang mengalami kegoncangan. Mungkin engkau ter-PHK di tempat kerjamu. Jangan engkau takut, engkau renungkan Tuhan. Engkau mulai belajar apa yang bisa engkau lakukan. Tuhan akan buat engkau sesuatu pekerjaan yang tak terpikirkan. Tapi pekerjaan itu diberkati Tuhan. Coba renungkan setiap kita. Mari yang sakit, letakkan tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu menyembah Tuhan. Mengalami masalah ekonomi, letakkan kedua tanganmu di dadamu. Katakan, Tuhan pakai aku, berkati aku, supaya aku bisa dipakai pada tahun 2021 ini. Untuk kemuliaan namamu. Aku tidak mau keluar dari panggilan surgawi. Aku terus berlari. Walaupun aku sudah menggapai, aku merasa belum menggapai. Aku terus menggapai sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Tahun ini biarlah katakan kepada Tuhan, aku mau memegang apa yang keluar dari mulut Tuhan. Aku mau memegang janji Tuhan. Aku mau memegang apa yang Tuhan katakan bagi aku. Rema itu merupakan jawaban Tuhan bagi aku. Ketika aku merenungkan firman Tuhan dan ada rema, aku akan pegang janji Tuhan. Tuhan pernah bohong. Tuhan tidak pernah berdusta. Pada zaman ini, kami mau terus berlari mencapai panggilan surgawi. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang melihat tayangan ini. Angkat kedua tangan, kita mau berdoa. Yang mengalami ekonomi, pegang dadamu. Yang mengalami masalah, penyakit, taruh tangan kiri dan tangan kananmu angkat ke atas. Kita mau berdoa. Minta kuasa Tuhan. Minta otoritas ilahi turun ke dalam hidupmu. Minta janji Allah digenapi dalam hidupmu. Mari saudaraku, letakkan yang sakit tangan kiri di dadamu. Tuhan, ada anak-anakmu saat ini sedang mengalami sakit. Ada yang mengalami kena COVID pada malam ini Tuhan. Kami mohon kuasa darah-Mu menjamah mereka. Mereka tidak alami kematian. Sakit ini mengingatkan setiap anak-anak-Mu untuk mendorong atas. Ada kuasa yang luar biasa. Turunlah kuasa-Mu hari ini Bapa. Dihentikan mereka yang sakit. Sakit jantung, sakit COVID, sakit apapun juga saat ini. Jamah dalam nama Yesus. Tahirkan mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh melihat kuasa Allah yang mereka alami adalah luar biasa. Karena kami percaya Engkau di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau Sang Immanuel yang menyertai setiap kami. Bapak, Engkau lihat juga tangan-tangannya diletakkan di dada. Ekonomi mereka sedang merosot. Ekonomi mereka sedang mengalami kegoncangan. Iblis berusaha menggoyak iman setiap anak-anak-Mu. Dengan cara ekonomi digoncangkan. Supaya pandangan kami tidak tertuju. Panggilan pulih, berikan kekuatan iman mereka. Kami 2021 Tuhan akan membawa ekonomi merangkak naik, membuat ekonomi terus diberkati Tuhan. Indonesia tidak mengalami keburuk, Indonesia tidak mengalami ekonomi, tapi Indonesia diberkati Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, setiap perusahaan yang sedang mengalami kegoncangan, biarlah mereka sabar menunggu jawaban Tuhan. Tahun 2021 memegang jalan dan mereka dipulihkan. Berdoa setiap anak-anak-Mu saat ini, Tuhan, mungkin mereka masih stabil. Biarlah mereka melihat cara Allah ajaib. Supaya mereka boleh menjadi orang-orang menjadi berkat bagi orang lain. Boleh menguatkan iman orang lain. Boleh menjadi orang-orang yang terus memacu teman-temannya untuk semakin melekat kepada Tuhan. Kami dipanggil untuk menjadi saksi. Kami dipanggil untuk menjadi imam. Kami dipanggil untuk membawa dunia Tuhan tahu kegelapan yang menyelimuti bumi. Jangan kami terang. Kami tidak bisa menjadi suluh, tapi kami mau menjadi korek api. Biarlah sekitar kami melihat kami, cahaya tidak bisa ditutup oleh kegelapan. Maka itu Bapak berkati anak-anak-Mu, khususnya para pengurus full gospel saat ini. Bapak Anton khususnya, dan setiap para pendoa full gospel,
Bahkan yang terlibat pelayanan pada malam ini satu persatu tidak kami sebut namanya. Tuhan memberkati, memakai mereka. Tidak ada satupun anak-anakmu yang gugur imannya. Tidak ada satupun anak-anakmu yang mengalami krisis ekonomi. Tuhan akan memberkati. Di tengah-tengah mereka sedang paceklik, kami diberkati. Di tengah-tengah mereka sedang mengalami kesulitan, kami tahu pertolongan Tuhan. Berkati full gospel dimanapun full gospel yang ada. Tuhan memberkati seluruh dunia full gospel. Berkati mereka untuk menjadi saksi kepada dunia. Terima kasih Bapak, para pesaksi malam ini, kuatkan mereka, sembuhkan yang sakit, berikan satu kemampuan mereka tetap tegak berdiri, memandang Tuhan, berlari terus kepada panggilan surgawi. Kembali lagi berdoa untuk rekan-rekan kami yang sakit, Pak Sugito, Pak Ishak, jamah mereka. Tuhan, kami butuh uluran tangan-Mu. Kami butuh belas kasih-Mu menjamah mereka satu persatu. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Jinarko. Haleluya.